Tuh, 2, 3. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama Gus Radit. Hari ini agenda PBNU adalah memberikan pernyataan sikap terkait kondisi terkini di mana setelah usai Pilpres 2019. Dan di sini saya bersama Gus Radit akan memberikan suatu arahan. Bapak Ibu saudara sekalian, terima kasih atas kehadiran. Sebagaimana kita ketahui, ada perkembangan sesudah Pilpres yang menimbulkan concern bagi banyak pihak, maka Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kiai Said Akil Siroj merasa perlu untuk menyampaikan sikap terkait dengan perkembangan itu dengan harapan dapat membantu untuk mendorong segala sesuatunya bisa mengarah kepada hal yang lebih konstruktif untuk keselamatan bangsa dan negara. Untuk itu mari kita dengarkan pernyataan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kiai Said Akil Siroj. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan dari media massa yang saya hormati, perlu sore hari ini PBNU bersama Lembaga Persahabatan Ormas-Ormas Islam yang jumlahnya 14 telah menyampaikan konferensi pers sebagai tanggapan merespon selesainya gawe pemilu yang baru lalu. Dengan senang hati kami bisa berjumpa dengan semuanya pada sore hari ini. Dan sudah Khatib Am menyampaikan, demi menjaga merawat martabat harga diri bangsa Indonesia yang mayoritas umat Islam. Konferensi pers Pengurus Besar Nahdlatul Ulama bersama 1. Syarikat Islam Indonesia (SII), 2. Persatuan Islam Persis, 3. Al-Isyad Al-Islamiyah, 4. Matul Anwar Al-Ittihadiyah, 5. Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (ITI), 6. Ikatan Dai Indonesia (IKADI), 7. Az-Zikra, 8. Al-Wasliyah, 9. Persatuan Tarbiyah Islamiyah (TERTI), 10. Persatuan Umat Islam PUI, 11. Himpunan Bina Mu'alaf. Tadi Ittihad juga Ittihadiyah nomor sendiri tadi. Sebagai wahana demokratisasi, pemilu tahun 2019 menjadi bukti kedewasaan dan kematangan bangsa Indonesia dalam konteks bernegara. Kita memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh warga negara, kontestan pemilu, petugas penyelenggara, KPU, Bawaslu, DKPP, aparat keamanan, TNI Polri yang saling bersinergi dalam sukseskan jalannya pemilihan umum. Pemilu ini sebagai bukti nyata bahwa bangsa Indonesia tetap komitmen menjaga persatuan dan kesatuan dalam bingkai NKRI sebagai wujud muahadah wataniyah, kesepakatan nasional. Atas dasar tersebut, PBNU dan Ormas Islam menyerukan: 1. Mari kita bersabar untuk menunggu hasil rekapitulasi perhitungan perolehan suara pemilu yang dilakukan oleh KPU sebagai satu-satunya
lembaga yang diberi kewenangan oleh perundang-undangan yang berlaku. 2. Hendaknya kita menahan diri dan tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum, apalagi bersikap inkonstitusional. 3. Apabila merasa keberatan terhadap hasil pemilu, maka menggunakan saluran yang disediakan konstitusi dalam penyelesaiannya, kepada Mahkamah Konstitusi dan lain-lain. 4. Mengajak seluruh komponen bangsa segera melakukan rekonsiliasi pasca pemungutan suara pemilu 2019, terutama kepada para ulama, para kiai, tokoh agama, para asatidz, dimanapun berada. Mari kita lakukan upaya-upaya rekonsiliasi secepat mungkin agar kita bangsa Indonesia kembali jadi tenang, penuh dengan persaudaraan ukhuwah wataniyah dan ukhuwah Islamiyah. 5. Mengajak seluruh umat Islam memperbanyak doa dan zikir, sholawat agar bangsa Indonesia mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan pernyataan bersama NU dan ormas-ormas Islam yang mempunyai platform sama, punya prinsip sama, yaitu NKRI, Pancasila, dan 45, Bhinneka Tunggal Ika. Mayoritas ormas Islam ini berdiri sebelum NKRI, sebelum proklamasi 1945, kecuali dua ormas ya, yang dia setelah apa? Persatuan Umat Islam, ya? Himpunan Bina Ma'alaf dengan IKADI. Itu lama sebelum Merdeka. Ya, itulah yang bisa kami sampaikan. Jadi kami ormas Islam NU plus ormas-ormas yang bergabung dalam LPUI, Lembaga Persahabatan Ormas Islam, mengajak kepada seluruh warga bangsa Indonesia, terutama umat Islam, agar mampu menunjukkan kepada dunia internasional kami bisa berdemokrasi, kami sukses berdemokrasi, karena Islam tidak bertentangan dengan demokrasi, demokrasi tidak bertentangan dengan Islam, bahkan saling memperkuat. Islam bisa kuat dengan sistem demokrasi, demokrasi bisa punya roh, spirit, nilai kalau diisi dengan nilai-nilai Islam. Tidak benar kalau ada berpendapat bahwa demokrasi itu bertentangan dengan Islam. Bahasa Al-Quran, wasyawirhum fil amr wa amruhum syura. Hendaklah kamu sekalian bermusyawarah dalam berbagai hal. Itu dasar kita orang Islam membangun demokrasi di negeri ini. Jangan sampai ada pemahaman yang sangat dangkal, pemahaman yang sangat tekstual bahwa demokrasi itu bertentangan dengan Islam karena tidak ada zaman Nabi, zaman Al-Rasyidun. Demokrasi ada sejak zaman Nabi dan zaman Al-Rasyidun, hanya caranya beda, formulanya beda, prosedurnya beda. Tapi pada hakikatnya demokrasi disinggung dalam Al-Quran dan dijalankan oleh Nabi Muhammad, para sahabat Khulafaur Rasyidun, selalu bermusyawarah, selalu berempuk, selalu mengambil suara terbanyak. Itu sudah berjalan sejak 15 abad yang lalu. Terima kasih. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tanda tangan sudah lengkap, insyaallah, kecuali yang tidak datang. Pertanyaan baik kepada Kiai Said maupun pimpinan-pimpinan dari organisasi yang lain. Cewek dulu belakang saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina dari Metro TV. Untuk Pak Kiai Haji Said Agil Siraj ingin menanyakan apa langkah PBNU
dalam mengadakan pertemuan. Apakah habis ini juga akan ada pertemuan rekonsiliasi bersama dengan Muhammadiyah dan tokoh agama lain? Pertama. Yang kedua, apakah PBNU juga akan menghubungi kedua paslon untuk bertemu atau bagaimana, Pak? Terima kasih. Insya Allah akan kita lakukan pertemuan dengan Muhammadiyah yang di luar ROI, Ormas Islam yang tidak dikoordinir oleh ROI. Dan perlu diketahui, Senin malam kami semua diundang makan malam oleh Pak Wakil Presiden di rumah dinas. Semua dari berbagai pihak diundang, termasuk para ulama, di makan malam bersama Pak Yusuf Kala. Adapun menurut paslon kedua paslon, sebenarnya bukan urusan saya, bukan urusan kami ormas. Kita yang penting umat, yang penting menyelamatkan, menjaga, merawat, merangkul, mencintai, menyayangi umat kita, umat Islam. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, seperti saling caci maki, seperti saling fitnah, apalagi saling perpecahan musuhan. Itu yang harus kita rawat umat kita ini. Satu lagi, yang depannya kacamata. Kaki nanya enggak? Udah, aku jawab. Kepada organisasi yang ada, silakan. Silakan, Ini kalau ada ada Lawasria, yang lain. ada Satu lagi, silakan. Perempuan. Ada PUI, ada PUI, ada Al-Irsyad, Syarikat Islam. TV kepada Pak Kiai Haji Haikal Siraj. Pak, ada himbauan khusus tidak buat umat, mengingat basis massa dari Pak Jokowi maupun Pak Prabowo juga ada dari kalangan umat, karena mengingat dua-duanya juga sudah memberikan kemenangan. Terima kasih, Pak. Jadi saya baca himbauan bukan? Himbauannya ini, Pak, kita harus sabar menunggu sampai KPU selesai melakukan apa tadi namanya rekapitulasi dalam perhitungan hasil pemilu ini. Jadi kita harus sabar, jangan justice buru-buru justice melalui berdasarkan rekon, tapi kita sabar supaya kita betul-betul mendapatkan hasil yang baik, dan kita percayakan sepenuhnya kepada penyelenggara KPU, Bawaslu, DKPP. Kita percaya, kita yakin mereka sudah punya sistem atau peralatan yang canggih yang tidak mungkin atau jauh dari kemungkinan mereka akan curang atau akan tidak jujur. Saya yakin jauh dari itu. Kita percaya dengan KPU. Kita percayakan semuanya pada KPU, Bawaslu dan DKPP. Cukup. Dari Persatuan Umat Islam PUI. Jadi sebetulnya misi yang kita bawa saat ini adalah misi supaya umat di bawah tidak resah, karena semua yang beredar di medsos itu kan bisa ditafsirkan dengan berbagai penafsiran, dan intinya yang kita khawatirkan adalah umat di bawah ini terbelah. Jadi kita ingin supaya umat Islam tetap tenang, tetap mengikuti alur demokrasi yang sedang terjadi, dan kita mengingatkan kepada semua elemen supaya menjaga kejujuran, keadilan. Jangan sampai ada ambisi-ambisi tertentu yang kemudian merusak nilai demokrasi yang sudah dibangun. Dan intinya kita ingin keutuhan NKRI tetap ada. Jangan sampai kita melakukan tindakan-tindakan yang justru akan merusak bangsa dan negara kita. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ketua Umum Persatuan Alumni sendiri. Ini adalah suara daripada lembaga Persahabatan Ormas Islam. Berbagai ormas. Luasnya sependapat ada berdasar NKRI. Kita harus menumpukan kepercayaan kita kepada KPU, Bawaslu dan DKPP, sehingga apapun yang terjadi, apakah ada yang membuat statement bahwa dia lah yang menang dan sebagainya, harus juga merujuk kepada aturan yang sudah ditetapkan oleh bangsa Indonesia melalui KPU, Bawaslu.